welcome back on Science Tech Channel, teman-teman. Masih di serial Golang Basic ya. Nah, sekarang kita akan masuk ke bagian perbedaan antara buffer channel dengan unbuffered channel, teman-teman. Oke, sebenarnya perbedaannya sederhana, teman-teman. Jadi, perbedaan ini didasarkan pada kemampuan channel untuk menyimpan certain amount of data gitu. Jadi, dia punya capacity gitu ya. Jadi, kalau unbuffered itu nggak punya capacity, dia hanya sebagai jalur gitu ya. Jadi, ketika operation send-nya itu jalan, dia akan menunggu sampai operation receive-nya itu juga ada gitu ya. Jadi send dan receive-nya harus ready. Nah, kalau teman-teman ingat ya, pada saat gue jelasin tentang channel pertama kali gitu ya, di video ini gitu ya, gue jelasin bahwa channel itu harus ready untuk receive-nya dan send-nya juga harus ready gitu ya. Nah, itu sebenarnya secara spesifik itu adalah unbuffered channel, teman-teman. Oke, sekarang gue mulai beda ini, ada buffer channel dan ada unbuffered channel. Oke, balik lagi ke topik. Nah, sedangkan buffer channel dia punya kemampuan untuk menyimpan certain amount of data gitu. Dia punya capacity, channelnya punya capacity. Jadi ketika dia mengirim sebuah value ke dalam channel, even though si operation receive-nya belum ready, dia tetap nggak akan deadlock, teman-teman. Jadi dia bisa holding the data gitu, sejumlah yang kita mau gitu ya. Buffernya nih bisanya berapa elemen gitu ya. Nah, biar teman-teman nggak bingung, biar teman-teman makin paham, yuk kita langsung masuk ke contoh coding ini aja. Seperti biasa, entry point ya. Nah, di bagian awal banget, kita akan belajar tentang cara membuat channel ya. Make sebuah channel dengan tipe apa, misalkan integer gitu ya. Nah, ini adalah proses pembuatan dari sebuah unbuffered channel, teman-teman. Jadi kita nggak define capacity-nya berapa. Nah, kalau pengen buat buffer channel gitu ya, teman-teman harus mendefinisikan berapa capacity-nya. Misalkan 1000 gitu. Oh, berarti si C ini adalah sebuah channel int yang punya capacity untuk menyimpan 1000 elemen. Paham ya maksudnya ya? Oke. Nah, perbedaannya apa sih, Bang? Nah, ini gue pengen jelasin menggunakan contoh codingan gitu ya. Nah, kalau teman-teman masih ingat, kalau gue lakukan hal ini, gue masukin 1 ke dalam C. Ini contoh untuk unbuffered channel dulu ya. Gue masukin 1 ke dalam channel ini, terus gue tarik si C-nya, tarik value 1 ini dari channelnya. Teman-teman bisa tebak ya, apa yang terjadi ketika gue lakukan ini dalam satu thread yang sama. Ini kan di main thread ya. Dia pasti akan deadlock. Ya. Kenapa deadlock? Gue jelasin lagi ya. Jadi unbuffered channel, tadi gue udah jelasin ya, bahwa dia akan ngeblok sampai send dan receive-nya ready. Jadi dalam hal ini, C ini ngeblok nih. Kenapa ngeblok? Karena dia nungguin mana nih operator untuk narik si nilai dari C ini. Sedangkan operatornya ada di bawah, ya kan? Ya kan? Ini kan di bawah nih. Jadi dia akan nunggu sampai baris ke-7 ini selesai dieksekusi. Paham ya? Tapi baris ke-7 ini nunggu sampai baris ke-8 ini ada. Nah, makanya disebut sebagai deadlock. Masih ingat ya? Nah, makanya biasanya unbuffered channel ini digunakan untuk synchronizations between thread dengan goroutine ya, atau goroutine dengan goroutine lagi gitu. Jadi kan ini bisa jalan kalau misalkan gue pisahkan ini. Nah, kayak gini kan. Ini baru jalan kan. Karena dia akan jalan di thread yang berbeda, which is non-blocking jadinya kan. Jadi ini block ini nggak akan functions ini nggak akan ngeblok programnya gitu kan. Ini akan dieksekusi di main thread yang berbeda, di thread yang berbeda. Main thread akan jalan ke sini gitu ya. Nah, ini akan ngeblok sampai dia tahu bahwa ada yang nge-send, which is yang nge-sendnya di thread yang berbeda, ya kan? Makanya di jalan, teman-teman. Tuh. Paham ya? Atau dibalik misalkan. Dibalik juga bisa. Misalkan si receiver-nya yang ada di thread yang berbeda. Ini receiver-nya di sini, terus gue masukin value ke sini. Ini juga nggak masalah. Atau dua-duanya di goroutine yang berbeda juga nggak masalah. Oke, itu unbuffered channel. Jadi dia sifatnya akan ngeblok sampai send dan receive-nya ready. Oke, berbeda dengan buffer channel, teman-teman.
Oke, misalkan ini gue buat kapasitinya 2 misalkan ya. Oke, gue masukin 1. Oke, gue tarik si C-nya, nggak ada masalah. Kenapa? Karena si C ini memang bisa nampung 2 value. Jadi kalaupun di sini nggak ada yang narik, pun nggak masalah, dia nggak akan ngeblok tuh. Ya, bandingkan kalau gue bikinnya kayak gini, dia pasti deadlock karena si C ini gitu ya, kan unbuffer channel ya kan, dia akan nungguin sampai oke, ini sendnya udah ada, tapi yang retrieve-nya siapa? Nggak ada kan, dia akan ngeblok terus tuh di situ. Paham ya? Kalau kalau buffer channel, selama jumlah elemennya tetap masuk ke dalam capacity-nya si buffer channel ini, dia nggak akan ngeblok, teman-teman. Dia akan jalan terus tuh. Oke, gue masukin 2 di sini juga masih cukup. Nah, pada saat gue masukin 3, barulah keblok. Makanya harus ditarik dulu. Kalau gue tarik dulu di sini, jalan lagi. Kenapa? Karena si 1 ini udah diambil di sini kan. Berarti sekarang size-nya cuma 1 ya kan. Size-nya cuma 1, kapasitinya 2. Ya kan? Tersisa 2 sama 2 sama satunya udah ditarik gitu ya. Terus masukin 3 masih bisa kan? Karena kapasitinya 2 gitu. Paham ya? Nah, kalau kita ambil referensi dari website Go resmi gitu ya. Nah, biasanya jadi kapan sih kita harus pakai unbuffered sama buffer channel gitu ya. Nah, unbuffered channel itu digunakan ketika teman-teman memerlukan synchronizations between GoRoutine. Jadi kalau teman-teman punya banyak GoRoutine gitu ya dan mereka harus memproses data synchronously gitu ya, terus mereka harus komunikasi antar GoRoutine-nya gitu. Teman-teman bisa pakai unbuffered channel. Oke. Nah, kalau misalkan teman-teman itu perlu untuk processing the data gitu ya, parallelly gitu ya. Jadi teman-teman punya some certain chunk of data gitu, teman-teman pengen sending ke channel, nah gunakan buffer channel karena overhead-nya itu lebih kecil menggunakan buffer channel ketimbang unbuffer channel. Karena unbuffer channel kan tadi ya sifatnya tuh blocking sampai send dan retrieve-nya ready gitu ya. Jadi ketika teman-teman punya banyak sekali data yang masuk gitu, kalau send dan receive-nya lambat gitu ya, processing datanya ya channelnya juga akan jadi lambat gitu. Nah, sedangkan kalau yang buffer channel, ya dia kan nggak nungguin dulu send dan retrieve gitu ya. Selama kapasitinya ada ya dia masukin data terus gitu. Ketika receive-nya ready dia akan ngambil satu-satu data. Oke, jadi ini perbedaan antara unbuffer channel dengan buffer channel.